Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Momen epik pertarungan Luffy vs Kaido, One Piece 1074. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja simak ke pembahasannya. Kaido mengelak dan kembali memukul kepala Luffy di mana dia menyatakan bahwasanya buah iblis yang kuat tidaklah cukup untuk menaklukkan lautan. Dan Kaido sendiri mengungkapkan bahwa Goldie Roger sendiri tidak memiliki buah iblis, tetapi dia masih bisa menjadi raja bajak laut. Luffy yang didorong ke tanah dan memantulkannya kembali, dan saat dia membela diri Kaido berteriak bahwa untuk menaklukkan lautan satu hal yang benar-benar penting adalah haki. Luffy pun berteriak memberitahu Momonosuke, "Hai Momo, semuanya akan kuakhiri di sini. Onigashima menghalangiku, pindahkan dari sini. Aku percaya padamu." Dan Luffy pun mengembangkan tangannya menjadikan tangannya menjadi sangatlah besar dan dilapisi haki, untuk menghabisi Kaido dengan satu pukulan. One Piece episode 1075 akhirnya mencapai puncak, di mana Luffy memakai jurus terkuat dari Gear 5 miliknya, yaitu sebuah jurus yang membuat tangannya menjadi sebesar tangan raksasa dengan berukuran kira-kira sebesar Pulau Onigashima. Dan Luffy pun segera memerintahkan Momonosuke untuk menyingkirkan Pulau Onigashima dari hadapannya. Mendengar itu, Momonosuke memberitahu Luffy, dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Pulau Onigashima semudah itu. Dan bahkan Momonosuke pun menganggap semua itu adalah hal yang mustahil, tetapi terjadi flashback di mana Momonosuke mengingat kenangan keluarganya dan akhirnya memaksanya tetap untuk mencoba, hingga akhirnya dia pun menanduk Pulau Onigashima dengan berharap agar semuanya dapat disingkirkan. Di lain sisi, pertarungan final kelas antara Luffy dengan Kaido akan segera terjadi, dengan tinjuan Luffy yang berada di depan mata Kaido. Kemudian dia berkata kalau 20 tahun yang lalu pahlawan negeri ini mati hangus terbakar, dan sejak itu pula negeri Wano menjadi sebuah negeri tanpa hukum, dan kedatangan Luffy dan lainnya menjadikannya pahlawan yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun lalu. Dan Kaido dengan terang-terangan menerima tantangan dari Luffy dan dia juga akan melakukannya secara langsung. Kemudian Kaido mulai menyelimuti dirinya dengan api, dan itulah sebuah gerakan yang disebut dengan Kaiken Daiko, atau obor raksasa naga api. Dengan menggunakan teknik itu, membuat Luffy melepaskan tangannya, karena kepanasan. Namun Kaido berkata, jika dia tidak akan lari, karena dia yakin jika Luffy tidak akan bisa menghancurkannya dengan tinjunya, terkecuali jika ia ingin tangannya meleleh, dan di sini pun terlihat momen di mana Kaido dan Luffy yang sama-sama bersiap dengan serangannya, dan serangan mereka masing-masing. Kaido dengan Shoryuken Hake, sementara Luffy menggunakan Gomu Gomu no Bachrangun, sambil kembali mengingat saat kakek Hyogoro mengajarinya Bososuku Haki tingkat lanjutan, dan pada akhirnya kedua serangan pun saling berbenturan. Di dalam kastil Usopp mencoba untuk mencegah Kinemon dan Kiku agar tidak tenggelam, dan para samurai lainnya bersorak agar Luffy mengalahkan Kaido. Dengan Kawamatsu mengatakan, bahwa kecuali Kaido dikalahkan maka perang dan mimpi buruk panjang mereka tidak akan berakhir. Dia pun mengingat saat dia dan lainnya lari melarikan diri dari ibu kota bunga setelah Oden terbunuh dan Orochi berteriak bahwa mereka pasti akan kembali ke Kuri untuk melindungi Momonosuke. Kemudian Kaido yang mengatakan kalau dia akan membereskan Momonosuke itu sendiri. Akibatnya para samurai setia pun dipukul jatuh oleh Kaido, dan berikut juga dengan kastil Oden yang harus habis terbakar, sedangkan Kozuki Toki dinyatakan telah meninggal di kota Bakura dan tidak ada orang lain yang ditemukan di sana, dan hal itulah yang menyebabkan Orochi percaya bahwa garis keturunan Kozuki akhirnya telah usai. Setelah itu Orochi dengan Kaido pergi untuk menghadapi Daimyo yang tersisa. Hal itu dilakukan untuk melihat siapa yang mereka dukung, dan mereka pun semuanya dengan serentak mengangkat senjata, dan bertujuan untuk melawan, dengan mengatakan bahwa mereka menolak untuk mengakui Shogun yang bukan Oden, dan mereka akan membalaskan dendamnya. Tragisnya di masa itu mereka tidak ada kesempatan untuk melawan Kaido. Dan karena itu tidak ada dari mereka yang dapat menggulingkan Orochi, yang terus menikmati untuk menyiksa rakyatnya. Tindakan mereka yang mengakibatkan para samurai akhirnya dipenjara dan dipaksa bekerja sebagai budak oleh bajak laut binatang buas Kaido. Dan pabrik pun akhirnya mencemari air bersih dan akhirnya pun membunuh semua tanaman. Meskipun begitu beberapa samurai pun percaya pada kata-kata Kozuki Toki.
Dan diperlihatkan Orochi pun akhirnya nantinya akan memberi makan pada orang-orang di kota Ebisu dengan buah smile yang salah, dan membuat mereka hanya mampu tersenyum dan tertawa, bahkan ketika mereka benar-benar sedih, yang menurutnya itu adalah takdir yang pas bagi mereka semua. Kembali ke masa sekarang, Orochi yang masih terbakar api, mencoba menyerang Hiyori tetapi dengan epiknya Denjiro tiba-tiba muncul tepat waktu dengan sangat cepat dia pun juga langsung memenggal kepala Orochi menjadi dua. Kepala Orochi akhirnya terputus, dan itu pula dengan mengakhiri Shogun psikopat itu untuk selama-lamanya. Dan di sini juga bertepatan dengan salah satu keinginan yang tertulis di Lentera Langit, yang mengatakan, tolong buat Orochi menghilang, sementara salah satu dari keinginan yang lain bertuliskan, bebaskan kami dari neraka ini. Di mana harapan terakhir itu masih akan diperjuangkan dan akan diwujudkan oleh Luffy. Dengan beradunya Shoryuken Hake, melawan Gomu Gomu no Bachrangun. Shoryuken Hake melawan Gomu Gomu no Bachrangun, menggema di langit Onigashima. Benturan keduanya benar-benar memberikan impact yang sangatlah besar bagi wilayah sekitarnya. Awan menjadi menggelap dan petir hitam menggelegar di malam itu. Di mana naga api milik Kaido melahap tinjuan yang sangatlah besar milik Luffy. Di sisi lain Luffy yang masih memiliki sifat karet terlihat ekspresi muka Luffy yang memerah, karena menahan panas dari serangan naga api milik Kaido. Dan di momen ini di mana Luffy yang meringis menahan kesakitan, Kaido berkata, harus kuakui kau hebat juga, karena bisa menghadapiku sejauh ini, meskipun begitu kau tak akan bisa mengubah dunia ini. Di tengah Kaido yang menatap tajam menuju mata Luffy, dirinya pun mengingat akan masa lalunya saat dia masih kecil dulu. Waktu itu umur Kaido masih sekitar 10 tahun, namun dia berhasil menyelesaikan misi yang sangatlah berat dan akhirnya ia dinobatkan sebagai prajurit terkuat dari kerajaan Vodka Kingdom. 46 tahun yang lalu di Vodka Kingdom terlihat perdebatan sengit antara Kaido muda dan raja. Di mana di percakapan itu menunjukkan di mana kerajaan Vodka tidak bisa berhenti berperang, dan harus menang dan mendapatkan uang dari negara lain hanya demi untuk membayar upeti langit. Kalau tidak maka mereka akan kehilangan hak sebagai manusia di dunia ini, dan di sini Kaido muda lalu bertanya, mengapa semua orang harus tunduk pada bangsa Tenryubito? Namun ucapan Kaido langsung disangka oleh sang raja, dan sang raja pun memerintahkan Kaido yang telah terikat oleh rantai untuk segera dimasukkan ke dalam kapal angkatan laut, dengan alasan sebab Kaido terlalu kuat bagi kerajaan Vodka. Di sini Kaido pun langsung marah dan berteriak dan bertanya mengapa dirinya harus menjadi anjing pemerintah. Dan seorang marinir mengatakan, kalau kerajaan Vodka menyerahkan Kaido, maka kerajaan Vodka akan diberi hak untuk menghadiri referee. Spontan Kaido pun langsung berteriak, jangan jadikan aku sebagai alat politik kalian. Namun di tengah perjalanan terlihat angkatan laut panik, sebab Kaido berhasil untuk melarikan diri. Dan dikala itu bounty-nya pun muncul, dan kepala Kaido dihargai 70 juta berry. Namun selang beberapa saat kemudian, marinir kembali berhasil menangkap Kaido. Namun Kaido akhirnya pun berhasil kabur kembali, dan berpendapat Kaido sengaja menyerahkan diri karena dia kelaparan. Di mana kapal itu adalah kapal penjara bukanlah kapal kantin. Selang petualangan Kaido tepatnya 44 tahun yang lalu, di Pulau Bajak Laut Hachinosu terlihat Kaido muncul di sana dan menghajar para bajak laut di mana semua orang terkejut, di mana Kaido sangatlah kuat, padahal Kaido pada saat itu masih berusia 15 tahun, dan disitulah kemudian muncul Shirohige, dengan berkata, hai bocah tengik, apa kau tertarik menjadi bajak laut? Crop ingin bertemu denganmu, bagaimana? Dan sejak saat itulah Hachinosu dikejutkan, sebab Kaido bergabung dengan bajak laut legendaris Rocks dan membuat mereka semakin tak terkalahkan, di mana kemudian diperlihatkan seseorang memanggil Kaido dan bilang kalau ada masalah dan mengajaknya pergi menuju God Valley. Di mana selang beberapa saat terdengar kabar jika kelompok hebat bajak laut Rock telah ditaklukkan, yang membuat semua bajak laut terkejut, sebab kelompok bajak laut Rock adalah bajak laut yang dipenuhi monster, dan dikalahkan oleh seorang marinir yang bernama Grab. Dan desas-desus kalau mereka kalah karena perpecahan internal. Lalu kemudian terlihatlah Big Mom, yang berteriak ke arah Kaido yang ingin beranjak pergi. Dan selang insiden God Valley, dan 10 tahun pun berlalu, di mana terlihat figurasi Arashi muncul dan berkata kalau saat ini sosok yang menjadi simbol kekuatan adalah Kaido. Di mana sepanjang sejarah manusia kekuatan selalu menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, karena manusia adalah hewan buas, yang kuat akan memangsa yang lemah. Di mana Kaido yang terlihat lebih dewasa pun muncul dan berkata, jika itu benar,
Karena sekarang adalah zaman bagi para mantan anggota bajak laut Rock untuk berkuasa. Di mana saat itu bagi Kaido nilai manusia hanya bisa ditentukan melalui peperangan. Beberapa waktu pun berlalu di mana Kaido telah menguasai Wano Kuni, dan memiliki anak, yaitu Yamato, dan Kaido mendengar dari mulut Yamato kalau dia menyebutkan nama Joy Boy. Di mana pada saat itu Kaido pun telah berkata kepada King, jika dia adalah sosok yang sama dengan orang yang kau tunggu. Maka aku sudah tahu siapa identitas Joy Boy. Dan kita dibawa ke masa sekarang di mana kekuatan Kaido dan Luffy masih saling beradu dan berbenturan yang menyebabkan getaran yang sangatlah dahsyat. Anggota City Zero yang kabur dari Wano pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Di lain sisi Momonosuke masih menarik Onigashima dan Yamato pun berteriak, Luffy akan menang, dia pasti menang, lakukanlah Momonosuke. Di mana Momonosuke pun lalu berteriak, keluarlah Homuragumo, turuti perintahku, dan terlihat pesta di Wano pun masih berlanjut, di mana semua orang tertawa menyambut akhir dari festival tanpa mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu kuil Hatakarun lantai 2 tempat di mana Denjiro, Hiyori, dan Orochi berada. Terlihat Denjiro berlutut di hadapan Hiyori dan berkata, kalau Hiyori telah berjuang dan terus bertahan selama bertahun-tahun hingga saat ini. Di luar Momonosuke mulai panik sebab Pulau Onigashima akan jatuh. Yamato pun berteriak, kalau ini benar-benar gawat, karena Homuragumo telah lenyap, Onigashima mulai runtuh dan tidak seimbang. Situasi yang dihadapi oleh Momonosuke berujung menakjubkan, dan memaksa Momonosuke harus berhasil kali ini, di mana dia pun akhirnya berhasil mengeluarkan Homuragumo, dan menyeret Onigashima dari bawah Luffy. Di mana Kaido menahan pukulan Luffy dengan taringnya, dan sambil bertanya, memangnya dunia seperti apa yang ingin kau inginkan? Topi jerami. Sementara Luffy yang menahan panas dari api milik Kaido pun, berteriak dan mengatakan, aku akan menciptakan dunia, di mana tempat teman-temanku bisa makan hingga perutnya mereka kenyang. Seketika saat itu kekuatan Luffy pun memuncak, tinjunya terlihat lebih bersinar, dan seolah-olah berhasil melukai Kaido tanpa harus menyentuhnya. Pukulan Luffy benar-benar menjadi sangatlah kuat dan membuat guncangan yang hebat dari penjuru langit. Kaido yang terkejut di mana wujudnya telah kembali lagi ke naga normal, dan pukulan Luffy pada akhirnya berhasil menghantam Kaido dengan sangatlah telak. Aura dan petir hitam pun benar-benar menguncang ke segala penjuru pada malam itu. Dan tubuh Kaido pun jatuh melesat ke arah bawah. Di tengah Kaido yang tahu kalau dia sudah kalah, dia pun mengingat ucapannya dengan King. King, aku sudah tahu siapa identitas dari Joy Boy. King pun membalas, siapa? Kaido tersenyum sambil berkata dia adalah orang yang nantinya akan mengalahkanku. Dan King pun membalas, dengan mengucapkan, kalau begitu kurasa dia tidak akan pernah datang. Di tengah Kaido yang sudah tidak berdaya dengan melesat jatuh ke bawah dan sudah tidak sadarkan diri. Terlihat sebuah lampion dari warga Wano yang memiliki harapan, semoga ada yang menumbangkan naga yang mengerikan itu, dan semoga keluarga Kozuki kembali. Akhirnya peperangan yang dimulai sejak 20 tahun yang lalu pun berakhir. Setelah Kaido menerima serangan Bajrang Gun milik Luffy, dirinya pun kembali ke bentuk manusianya, dan saat dia terus tenggelam ke bawah tanah, dan akhirnya pun jatuh ke dalam ruang magma yang berada di bawah Wano, yang juga ternyata terjadi juga kepada Big Mom, akibatnya beberapa celah mulai terbentuk di bawah lautan Wano. Di lain sisi Yamato menangkap Luffy yang kembali ke mode biasanya dan pingsan. Dan Yamato pun memuji Luffy dan Momonosuke atas tindakan mereka, hebat kalian ini memang sangatlah luar biasa ucapnya. Dan narator pun berkata ralat, pertarungan di atas Onigashima tepatnya di langit negeri Wano, tidak lagi dimenangkan oleh Kaido. Sementara itu di ibu kota bunga festival api berakhir dengan meriah. Tengku Yamahitetsu berpikir sebelum bagaimana Toko membuat lentera langitnya dan bagaimana dia mengetahui jika Shimonzuki Yasuye membiarkannya dirinya ditangkap meskipun kalau dia tahu kalau dia akan dibunuh, karena perannya sebagai daimyo di masa lalu. Ketika Toko bertanya kenapa ayahnya melakukan seperti itu, Hitetsu menjawab, bahwa dia melakukannya untuk memberi Wano kesempatan lagi untuk masa depan. Jika pada saat itu Yasuye tidak berbuat demikian, maka harapan yang telah dihimpun akan padam. Di mana dia memberikan nyawanya demi melindungi masa depan negeri Wano dan dia melakukan itu semua demi kebahagiaan Toko di masa depan. Kemudian Toko pun merubah tulisan permohonannya, dan menunjukkannya kepada Hitetsu di mana Hitetsu pun tersenyum dan berkata kalau bagi seorang samurai ini adalah kehormatan terbesar, di mana lampion tersebut yang awalnya bertuliskan aku ingin melihatmu ayah, berubah menjadi terima kasih ayah.
Dan harapan itu pun terbang menuju langit malam Wano Kuni, saat Nekomamushi melihat lentera langit festival api. Sesungguhnya ia sebenarnya merindukan pemandangan ini, dan dia berteriak dan menyatakan kepada orang-orang di Onigashima, bahwa Luffy telah mengalahkan Kaido, dan Momonosuke berhasil menghentikan Onigashima dari pendaratan darurat. Dan meskipun semua orang terkejut jika Momo adalah pemakan buah iblis, tetapi semua orang senang mengetahui peperangan dengan bajak laut Beast akhirnya telah berakhir, dan mereka pun mampu mengalahkan 2 dari 4 Yonko di saat ini. Di lain sisi lain terlihat Usopp membawa Kinemon dan Kiku, yang tidak sadarkan diri, ke arah chopper untuk dirawat, begitu pula dengan Franky yang membawa Zoro kepadanya. Sementara itu di luar Wano, Momonosuke memberitahu Tsuneza, bahwa dia telah memutuskan jika dia belum akan membuka perbatasan Wano Kuni untuk saat ini, dan Tsuneza pun menerimanya, dan dia pun mengikuti keputusan dari Momonosuke. Momo pun berterima kasih kepada Tsuneza, dan bertepatan saat dia merasakan apa yang dia yakini. Sebagaimana gempa bumi yang terjadi, di mana bajak laut Beast bagaimanapun mereka menolak untuk percaya bahwa Kaido telah dikalahkan, karena mereka adalah kru seorang Yonko, dan masih percaya bahwa mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah, dan di sini Franky pun benar-benar marah dan masih ingin bertarung tetapi Brock menahannya, saat Yamato melangkah maju dan memberitahu bajak laut Beast, bahwa mereka semua telah mati satu kali, jika Onigashima jatuh seperti yang diinginkan Kaido. Dan jika mereka masih serius ingin terus melawan orang-orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka, dia sendiri secara pribadi akan meladeninya sendiri. Dan semua orang pun akhirnya merasakan guncangan tanah, dan Babanuki diberitahu ada aktivitas tidak biasa yang terjadi di permukaan laut di mana kita bisa melihat tubuh Big Mom dan Kaido telah tenggelam di dalam lava magma, dan saat itu letusan besar terjadi di bawah laut. Dan Luffy dinyatakan sebagai pemenang pertempuran yang menentukan. Dan orang-orang di ibu kota bunga yang menyaksikan ledakan tersebut, menjadi bingung, dan saat semua orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Momonosuke dengan wujud naganya pun muncul di hadapan orang-orangnya, dan sebagian orang ada yang mengira dia adalah Kaido, tetapi Momo mengklarifikasi bahwasanya dia bukanlah Kaido, dan letusan itu bertanda bahwa akhir dari riwayat Kaido. Dan dia pun berubah kembali ke wujud manusianya, saat beberapa orang muncul dari asap, di antaranya Hiyori dengan kedok Komurasaki yang mengejutkan semua orang karena mereka semuanya mengira jika ia sudah mati. Dan kemudian Denjiro yang dianggap oleh semua orang sebagai Kyoshiro. Denjiro memberitahu semua orang bahwa ceritanya sangatlah panjang, tetapi pertama-tama ia ingin semua orang bertemu dengan Shogun baru Wano Kuni. Semua penduduk mulai ketakutan dengan munculnya naga di ibu kota bunga, namun penduduk di ibu kota bunga mulai tenang setelah menyadari bahwa naga merah muda itu, yang mereka lihat bukanlah Kaido, di mana Komurasaki dan Kyoshiro pun muncul hingga akhirnya asap mulai menghilang, diikuti dengan kemunculan Kinemon, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, Raizo, Shinobu, dan Okiku, dan merekalah yang dikenal orang sebagai 9 sarung merah atau Akazayanain. Warga pun terkejut dengan peristiwa yang tidak terduga ini. Orang-orang mulai meminta gambar cahaya untuk mengirimkan perkembangan sejarah ini ke seluruh penjuru Wano. Fan membuat semua orang terkejut dengan apa yang telah terjadi di ibu kota bunga. Di dekat lokasi kecelakaan Onigashima, Yamato akhirnya bertemu dengan anggota topi jerami lainnya, sementara beberapa orang terkejut mengetahui bahwa dia adalah anak Kaido. Dan dia pun akhirnya meyakinkan mereka bahwa Yamato bukanlah musuh, dan mulai saat ini ia akan bergabung dengan anggota topi jerami. Usopp dan Nami bereaksi dengan kaget, sedangkan Franky kebingungan, tetapi Brock dan Sanji menyambutnya dengan gembira, dan Robin dengan tawanya, sedangkan Jinbe memberitahukan. Dan dia pun berkata, dia tidak bisa mengizinkannya sembarangan kalau belum mendengarkan secara langsung ucapan dari Luffy. Meskipun saat ini Luffy dan Zoro sedang dirawat oleh Chopper, Usopp kemudian pun bertanya kepada Tama, berapa lama kekuatan buah iblisnya akan bertahan, dan dia pun mengungkapkan bahwa gifter yang dijinakkannya ia akan kembali normal setelah 1 bulan. Dia juga mengatakan bahwa hewan bisa memilih kehidupan apa yang mereka sukai, dan Speed mengkonfirmasi perkataan ini bahwa dia ingin tetap tinggal berada di sisi Tama. Di lain sisi tepatnya dalam transisi gambar cahaya tersebut, para topi jerami pun melihat bayangan dari Momonosuke mulai melangkah maju, dan saat itulah para Akazayanain membungkukkan badan padanya, di mana Momonosuke pun mengumumkan kepada seluruh Wano apa yang telah terjadi, dan warga Wano pun terkejut mengetahui jika dia adalah putra Kozuki Oden. Dan Momo pun mulai berbicara. Sejak 20 tahun berlalu, sejak kematian ayahku, Kozuki Oden,
dia mengumumkan bahwa sekarang mereka bebas dari pemerintahan tirani Kaido dan Kurozumi Orochi dan mereka tidak lagi harus membayar untuk minum air bersih, bahkan tidak ada lagi perbudakan dan pabrik-pabrik yang mencemari tanah mereka yang dulunya indah akan menjadi hancur. Saat ini Tama pun menangis ke pelukan Nami, dan dia pun mengingat saat ia mengingat janji Luffy kepadanya, di mana Luffy akan membuat negeri ini, Wano Kuni pasti akan menjadi tempat di mana kau bisa makan hingga kenyang setiap harinya. Momonosuke memberitahu dalam pelayarannya ia bertemu dengan orang yang sangatlah kuat dan bersemangat dan bersama-sama membentuk aliansi ninja bajak laut, Ming, samurai dan menginvasi Onigashima. Yang mengejutkan semua orang, Momonosuke mengumumkan bahwa Kaido, Orochi dan bajak laut Beast telah dikalahkan. Dan orang-orang Wano pun bersorak karena akhirnya mereka bebas dari para penjahat itu, meskipun Momonosuke mulai menjadi gugup dan dia pun didorong oleh Kinemon untuk mengumumkan namanya. Lalu wujud dewasa Momonosuke pun akhirnya ditampilkan, di mana dia menyatakan dirinya sebagai Shogun baru Wano Kuni. Ia pun meminta kekuatan orang-orang Wano untuk meminjamkan kekuatan mereka, bersama-sama mereka akan mengembalikan negeri Wano ke masa kejayaannya. Semua orang pun menangis bahagia oleh proklamasi Momonosuke, saat Momonosuke sendiri meyakinkan diri bahwa dia akan menepati janjinya kepada orang tuanya. Setelah itu dia pun memeluk adik perempuannya yang telah lama ditunggu-tunggu, dan inilah momen kelahiran Kozuki Momonosuke Shogun negeri Wano yang namanya akan menggema luas di seluruh negeri, di masa depan. Begitulah chapter 1075 yang sangatlah epik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak narasi yang salah, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf.